sekarang kita bagaimana nih kalau kita mau benar-benar bergerak bottom of piramidnya, solusinya apa gitu ya. Nah, saya ini kan senangnya nyindir, nyemoni, terus ngingetin, terus ya kadang-kadang ngamplengi, kadang-kadang ya nyangoni juga gitu ya. Hanya untuk membuat kita ini ada lawan tanding lah gitu, ada sekondan lah gitu ya. Kita nggak ingin ngenyek Sri Mulyani yang mega bintang tersebut banyak gelarnya, dan kita nggak ingin ngenyek Opung gitu ya yang maha pintar dan pintar melihat peluang. Tapi kita ingin lihat sisi lain dari muscle knowledge, jadi otot pengetahuan yang lain untuk diserap. Nah, contohnya jadi yang kita anggap adalah, kita tahu ada UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah gitu ya, kita bagi. Terus di luar itu ada pengusaha besar. Pengusaha besar omset dan kapitalisasinya di atas 100 miliar. Itu kita tahu. Perusahaan besar di Indonesia ini ada sekitar 24.000 masuk kategori besar dengan omset di atas 50 sampai 100 miliar, dan yang 600 itu listing di publik. Jadi kecil sekali yang listing di publik dibandingin misalnya perusahaan di Singapura yang hampir 20.000, Singapura perusahaan listing di publik, kemudian dibandingkan di New York Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange rendah sekali kita punya. Nah, di luar itu yang 50 juta adalah mikro, kecil, dan menengah, dan kita bagi lagi. Mikro adalah U Corporation, dia dengan dirinya single. Kemudian perusahaan kecil itu punya 1 atau 2 asisten yang membantu, belum tentu pegawai. Mereka ini dari 50 juta mungkin ini yang 47 juta gitu ya. Nah, kemudian menengah ini ya omsetnya antara 500 juta sampai 50 miliar omset setahun ini. Itu masuk kategori kelas menengah. Ini paling 2-nya 3 juta saja. Nah, kita bedakan besar dan UMKM tadi. Yang besar tadi punya sistem yang namanya bank. Kalau mereka perlu dana, bank bisa cairkan karena mereka mempunyai jaminan. Sekali lagi, sistem perbankan ini Sistem perbankan ini diciptakan untuk oligar. Sistem perbankan ini diciptakan untuk elitis. Karena syarat meminjamnya adalah aset base. Harus ada aset atau kolateral. Yang kedua, mereka bisa IPO, listing di dana publik yang tidak ada bunganya, nggak ada bagi hasil, dan yang dilihat adalah kapital atau equity-nya mereka. Nah, apa yang terjadi di UMKM yang kelas kecil ini kan dia udah nggak punya aset, misalnya dia punya 10 ayam geprek, cabangnya 10, tapi tempatnya semua menyewa gitu ya. Nah, sehingga waktu pinjam ke bank nggak bisa, going public nggak nyampe gitu ya. Disinilah perusahaan kami, Santara, sebagai perusahaan urun dana pertama untuk UKM di Indonesia dan terbesar saat ini. Kami baru memiliki 300.000 investor receh. 300.000 investor receh itu naruh antara 5 sampai 10 juta. Jadi saat ini ada sekitar 2 triliun portfolio dari nasabah atau dari investor receh tadi. Dan saat ini kami baru membiayai 88 perusahaan menengah. Ngapunten ini, kami belum bisa mengerjakan perusahaan yang kecil atau mikro karena pembukuan mereka lemah sekali gitu ya. Kita nggak mungkin kayak malaikat bisa menyelamatkan semua orang. Kita ngambil perannya aja, yaitu kelas menengah. Yang 3 juta ini gimana caranya scale up, naik menjadi negara besar. Kalau mau menjadi negara besar, perusahaan yang 50 miliar ke atas omsetnya itu ya harus 20.000, harus 100.000 sampai 200.000 perusahaan, nggak kayak di Indonesia sekarang, tidak sampai 20.000 perusahaan besar gitu ya. Jadi yang ini kita naikkan. Nah, dengan Santara ini kita berharap teman-teman di ITB AD, kalau Anda memerlukan funding atau dana dan perusahaan Anda sudah jalan kira-kira setahun omsetnya, memerlukan dana tidak lebih 10 miliar, portfolio ini mungkin kita bisa kerjasama. Dan di sini yang kita lakukan adalah kita punya ekonomi itu bukan kapitalisme, liberalisme, tapi tadi ekonomi Pancasila, gotong royong, urun dana, sirkah, bagi hasil dengan kekuatan bottom piramid, kekuatannya dari bawah untuk bawah gitu. Nah, kalau bawah untuk bawah ini bergerak bersama, ini akan naik dan membuat kekayaan indeks Gini kaya dan miskinnya makin mendekat, karena bawah yang kita angkat gitu ya. Karena susah yang atas diturunin, susah, bukan tidak mungkin, susah. Nah, itu solusi dari saya pribadi adalah kami membuat Santara, dan kita berharap bergandengan dengan Muhammadiyah, bergandengan dengan ITB AD untuk mengangkat yang dari bawah ke atas gitu ya.
Nah, kalau yang dari atas ke bawah mungkin di akhir diskusi saya kali ini itu ada, tapi perlu ide gila gitu ya. Adanya gini, di dalam buku psikologi terkenal yang namanya Warren Harding Effect. Warren Harding adalah presiden Amerika 1910, saya lupa ya tepatnya ya. Yang mau ceritakan Warren Harding Effect ini begini. Kita tahu Amerika di tahun 18 sekian sampai 1910, yang namanya orang kaya itu benar-benar oligarki itu lebih kaya bahkan dari Federal Reserve. Bahkan kalau teman-teman boleh cek di Wikipedia, di tahun 1898 Filipina itu minta merdeka dari Spanyol dan dia minta uang kompensasi. Si Spanyol minta 20 billion dolar waktu itu, sekarang nilainya mungkin 10 kali lipat dari itu. Dan Filipina dengan serta-merta minta ke Amerika untuk nebus ke Spanyol, dan Amerika tidak punya dana segitu. Amerika Federal Reserve minta bantuan dari Andrew Carnegie. Andrew Carnegie membayar 20 billion US dollar untuk kemerdekaan Filipina, sampai mati dia nggak pernah melihat apa itu Filipina kayak apa. Nah, story-nya bukan Filipina yang merdekanya dibayar ya, beda sama kita, merdekanya adalah dengan perjuangan. Fight kita berbeda gitu ya. Nah, poinnya adalah oligar lebih kaya dari Federal Reserve atau bank sentral. Nah, dengan ketimpangan kayak gitu, setiap presiden mereka bayar, sampailah ya kayak sekarang kita tahu ongkos untuk menjadi presiden itu 9 triliun. Saya tahu Anies nggak punya, Ganjar nggak punya, Ridwan Kamil nggak punya, pasti oligarki di belakang mereka, dan ya akhirnya akan begini terus gitu ya. Nah, ada cara untuk apa yang dilakukan oleh negara Amerika waktu itu di waktu itu. Ada 3 orang waktu itu lagi duduk di kafe gitu ya, ini tahun 19 sekian ya. 3 orang nih anggap kayak Denny J.A, Indobarometer, si Kodari itu lagi duduk tuh, apa namanya itu, lembaga survei lah. Mereka lagi duduk-duduk nih, ngelihatnya ada nggak bener negara Amerika nih kayak gini-gini, menang oligarki lagi. Terus mereka ngelihat ada senator namanya Warren Harding. Senator ini loser, dia biasa aja, bedanya dia tinggi, gede, ganteng gitu ya. Nah, dia lagi melakukan shoe shining, lagi gosok sepatu biar mengkilatkan. Dulu ada di ujung kafe itu suka ada tukang semir sepatu gitu. Mereka bilang, gimana kalau orang ini kita jadikan presiden gitu ya. Boleh juga nih gitu. Dia memenuhi persyaratan, vokalnya bagus, orangnya tinggi, ganteng gitu ya. Karena seseorang kalau tinggi, dia punya posisi superior. Jadi orang di bawahnya tuh inferior. Dan orang kalau intonasinya bagus, suaranya, vokalnya bagus, vocabulary-nya bagus, narasinya bagus, terus dia ganteng, dia akan menjadi mempesona gitu. Dan itu syarat Warren Harding untuk menjadi presiden cukup, tapi otaknya nggak ada gitu ya. Terus bertiganya bilang, mau nggak kamu jadi presiden? Mau gitu ya. Nah, mereka diskusi, Warren Harding ini diskusi dengan orang ini, kamu harus gini, kamu harus gini, kamu gini. Nah, 3 orang ini ngumpulin UKM, dapat 9 triliun lah, to make story short gitu ya. Dan akhirnya jadi presiden beneran. Begitu dia jadi, oligarki dia tekan gitu ya. Dia tekan, chaos Amerika sampai tahun 1930 sampai akhirnya krisis ekonomi, karena oligarki ditekan terus dengan pajak, dengan aturan segala macam, karena untuk bantu yang bawah. Puncaknya adalah 1929 Black Monday, collapse saham. Habis itu 1933 presiden baru terpilih FDR, Franklin Delano Roosevelt, dia jadi mengelola dengan printing money yang disebut green back gitu ya. Strategi ini printing money, dia membangun Amerika, dan disitulah kekayaan UKM sejajar, kekayaan negara naik, kekayaan UKM naik, dan oligar sejajar. Jadi triangle tadi menjadi levelnya sama sehingga Amerika menjadi negara seperti saat ini. Nah, di situ 2 hal yang saya pikir teman-teman mudah-mudahan dapat insight dari saya, walaupun sederhana ilmunya. Pertama, bottom of pyramid kita gerak dengan kekuatan berjamaah, urun dana, receh-receh aja menolong UKM. Yang kedua, kalau memang niat kita pilih Warren Harding-nya siapa, Muhammadiyah range semua supaya tidak tergantung dengan oligar, kita do something. Gitu kira-kira dari saya, mudah-mudahan barokah, berkenan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang sedikit provokator. Niatnya adalah untuk kita mengingatkan yang hak. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.